Halo semua, balik lagi di Erdikot di tutorial Loti. Ya, tutorialnya berbeda dari yang terakhir teman-teman tentunya. Jadi kali ini, untuk video setelah lama vakum adalah video yang ringan-ringan dulu, yang belum berepisode ataupun berseri, bahkan belum melanjutkan yang sebelumnya. Tujuannya supaya saya lebih mudah aja bikin materinya gitu teman-teman dan tidak tidak berat lah gitu. Oke. Jadi, langsung aja teman-teman, malam ini saya mau nge-share terkait Loti Files atau Loti, di mana ini biasa saya gunakan untuk membuat animasi sih teman-teman gitu kan. Nah, kenapa pakai Loti atau ya menggunakan Loti instead of library lainnya atau metode lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara library itu kan membuat animasi tuh banyak ya teman-teman caranya di website. Bisa sesimpel kita pakai CSS animation, pakai apa lagi ya, oh di sini pakai library ya, misalnya pakai JavaScript, di sini ada namanya Framer Motion, ada nama React Spring ataupun, library lainnya ya teman-teman yang biasa digunakan untuk bikin animasi. Nah, dan saya lebih memilih Lottie Files karena memang pembuatannya atau gimana ya maksudnya, ya selain ini ya, selain yang sudah disebutkan nih kayak lightweight, terus scalable. Nah, biasanya flow pembuatannya itu adalah dengan menggunakan software lain. Dalam case ini, biasanya saya menggunakan Adobe After Effects. Kenapa? Karena memang kalau kita membuat animasi atau editing video ya gitu kan, lebih proper pakai software-nya langsung gitu kan, dalam konteks ini adalah Adobe After Effects. Atau mungkin teman-teman yang biasa punya tim lain, tim desainnya, tim kreatifnya yang buat brand, dan dia bisa memberikan aset desainnya melalui software atau melalui tools yang ada di sini. Nah, itu bisa banget kita jadiin animasi gitu. Ya kan, dari After Effects lah, dari Figma, dari Canva, ataupun dari hal-hal yang ada di sini sebagai plugin integration, itu jadi enak. Jadi ketika tim desain atau tim apapun itu ya mengerjakan aset-aset desainnya dan animasi, tinggal diekspor, dijadikan .json ataupun .loti gitu teman-teman. Nah, nextnya, jadi gimana sebenarnya si Lottie Files ini bekerja teman-teman. Jadi, tadi kita hanya perlukan 2 hal. Yang pertama itu adalah player-nya gitu kan. Di sini teman-teman bisa coba lihat ada namanya Lottie Player. Nah, Lottie Player ini kita bisa gunakan ada yang untuk web biasa, untuk React ataupun untuk yang lainnya, Svelte atau Vue juga ada. Nah, eee, biasanya kan kita pakai React ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita butuh Lottie Player sebagai player-nya, dan yang kedua itu adalah aset desainnya. Aset desainnya di sini sorry, aset animasinya itu berbentuk, apa namanya, berbentuk JSON ataupun .lottie teman-teman. Jadi yang uniknya adalah kita kan biasanya bekerja dengan, file-file yang ekstensinya JSON kan. Nah, ini si Lottie itu disuplai atau input dari player-nya adalah si JSON salah satunya. Atau kalau kita mau pakai yang lebih kompres lagi, yang lebih size-nya lebih kecil, kita bisa pakai namanya data.lottie, ya kan. Nah, seperti yang ada di layar teman-teman, ini dua dua file animation yang saya bikin sendiri pakai After Effects gitu kan. Tentunya dengan bantuan library yang namanya Bodymovin. Nah, ini just in case teman-teman mau cobain sendiri pakai After Effects, silahkan di-download Bodymovin ini untuk diekspor jadi JSON ataupun jadi, data.lottie gitu kan. Nah, ini adalah animasi yang saya buat, contohnya itu adalah di sini teman-teman. Nah, ini animasi untuk dari sini ya, di mana sekarang saya, berkontribusi. Nah, ini saya buat pakai Adobe After Effects, saya ekspor ke JSON dan juga .lottie teman-teman, ya kan. Nah, jadi semudah itu, bukan semudah itu. Jadi kayak kebiasaan kita menggunakan JSON untuk data, nah ini kita gunakan untuk animasi teman-teman. Jadi kan, kita lebih lebih paham ya, lebih lebih sering menemukan case seperti ini. Nah, tadi ada player, ada datanya atau JSON-nya, terus, gimana cara kita menggunakan sebenarnya gitu kan. Kalau menggunakan ya tinggal diinstal aja yang namanya tadi, Lottie Files, React Lottie Player. Di sini saya udah install teman-teman, saya pakai Next biasa, 14, 18-nya untuk React. Nah, ketika sudah diekspor jadi JSON, kita tinggal import aja, maksudnya tinggal di-input aja ke si Lottie Player. Oke, kita akan coba langsung di halaman page-nya di sini ya. Oke, kita coba hapus dulu semua yang ada di sini, ya kan.
Jangan lupa karena ini kita udah pakai yang 14, saya akan pakai coba yang namanya use client ya teman-teman. Kenapa use client? Ya biar di-render di client. Soalnya si Lottie ini dia memang harus di-render di di client. Oke. Nah, eee, sorry ini kita delete. Sebenarnya kalau di sini kita lihat dulu apa ada running, kita running dulu ya, npm run dev. Oke, harusnya udah running sih di sini. Compiling, compiled. Oke, warnanya black, kita coba dulu kasih style. Background color-nya itu adalah white. Oke. Nah, di sini kita udah install tadi yang namanya Lottie Files atau React Lottie Player. Kita import yang namanya player. Teman-teman bisa lihat di sini ada namanya player dari React Lottie Player. Nah, sesimpel kita seperti ini gitu kan. Nah, terus ada props apa aja yang bisa kita bikin. Di sini sebenarnya ada yang namanya autoplay. Ya autoplay kita tinggal true aja. Terus loop, ya loop biasanya sih terus sih kalau kita nampilin animasi yang seamless atau apa namanya continuous ya gitu kan. Ya udah tanpa tanpa bukan tanpa dengan looping ya. Terus kontrolnya false. Nah, biasanya kita tidak perlu kayak semacam editor play, pause atau seek forward gitu kan, kayak nggak butuh. Jadi tinggal di false-in aja dan ini adalah yang terakhir source-nya, ya kan. Jadi, selain ada beberapa props tadi, tentunya ada source di mana source ini adalah apa namanya, file si JSON-nya atau file si Lottie-nya gitu kan. Nah, ini saya akan coba kasih ini dulu teman-teman, kasih, eee, style si kontainernya ya. Width-nya itu kita kasih 400, height-nya juga saya kasih 400. Oke, kita tinggal masukin si player-nya, si source-nya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita masukin source-nya, teman-teman bisa ada 2 cara, bisa taruh di public ya, di mana ini kita bisa akses dari URL, ataupun teman-teman bisa aja import sebagai di sini, misalnya import, apa nih, Lottie JSON misalnya from bla 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 dot JSON gitu kan, itu juga bisa teman-teman. Jadi itu bebas, yang penting bentuk filenya adalah JSON ataupun .lottie. Nah, di sini saya akan menggunakan pakai URL aja, tidak pakai import. Di sini akan saya masukin lottie data.json, ya kan. Oke, teman-teman bisa lihat apakah teman-teman bisa langsung tampil seperti ini animasinya ya kan. Nah, jadi, ini persis sama yang ada di sini gitu, ya kan. Persis banget gitu. Nah, jadinya setelah saya tadi flow-nya saya bikin di Adobe After Effects, saya ekspor sebagai JSON, saya install player, si Lottie player, lalu saya import si data ininya, data JSON-nya, lalu saya tampilin di animasi di mana, di website yang kita inginkan gitu kan. Nah, sesimpel itu teman-teman, menurut saya sih itu cukup simpel sih. Maksudnya dalam artian dari mulai bikin dari bikin asetnya sampai dengan kita menampilkan itu bisa diatur dengan sedemikian rupa, memudahkannya gitu. Nah, satu hal lagi teman-teman, satu hal lagi yang bikin saya lebih sering menggunakan Lottie adalah kalau teman-teman search animation di sini, contoh ya misalnya loading. Di sini tuh ada banyak kreator-kreator lain yang sudah bikin si animasinya gitu. Jadi misalnya teman-teman kita mau coba menampilkan loading yang ini nih, kita klik aja dari Jeffrey Christopher. Oke, nah di sini tinggal kita, namanya, wait, ini itu caranya sekarang di-download, di-save.
ya kan. Nah, kalau udah di-save teman-teman seperti ini ya kita tunggu dulu. Nah, di sini kita akan ada yang namanya Lottie.json ya kan. Nah, di Lottie.json tinggal kita download, oke. Nah, kalau udah kita download nanti bisa kita, apa namanya, bisa kita import ya kan ke bagian, apa namanya, ke bagian yang ingin kita tampilkan gitu ya. Sebentar saya akan coba pindahin datanya dulu. Di sini saya sudah pindahkan data, saya sudah dapat animasinya di sini ya. File JSON-nya saya akan coba rename plain animation. Oke. Nah, di sini saya akan coba plain animation, kita coba lihat, boom, ya kan? Jadi sebenarnya sama gitu kan. Jadi sebenarnya kita enaknya ya salah satunya adalah dengan pakai aset yang sudah dibuat oleh orang lain, ya kan. Ada banyak resource yang free dan juga berbayar yang teman-teman bisa pakai dari si Lottie Files. Jadi begitu teman-teman. Jadi Lottie Files, cara penggunaannya seperti itu, dia membutuhkan player dan juga dia membutuhkan filenya data.json. Khusus untuk Lottie teman-teman, .lottie ya, ada namanya, Lottie player, bukan Lottie player namanya .lottie. Nah, ini playernya berbeda dari yang biasa. Kalau di sini kan dia cuma Lottie player, kalau di sini namanya .lottie. Nah, di mana kalau kita mau pakai .lottie ini, nanti teman-teman itu harus pakai file inputnya adalah data.lottie atau, anything.lottie gitu, ya kan. Nah, begitu teman-teman terkait si Lottie Files, tutorial awal yang ringan-ringan dulu, teman-teman bisa pakai ini, bisa download, aset-asetnya ada banyak gitu kan. Bisa juga teman-teman, apa namanya, teman-teman, mmm, bikin ya menggunakan beberapa tools yang memang udah ada integration-nya atau plugins-nya gitu kan. Bisa cari, bisa bikin, tinggal di-import, di-setting dengan player-nya dan juga, datanya, udah gitu langsung tampil deh si animasinya. Oke, ini hal yang biasa saya gunakan teman-teman untuk menampilkan animasi. Gimana caranya kalau kita mau coba menampilkan si controls-nya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau tadi kita lihat di bagian, apa namanya, di bagian si Lottie ini kan ada controls-nya ya. Sebenarnya juga jarang sih digunakan yang ada controls-nya, kecuali ya kalau untuk dokumentasi mungkin ada. Nah, sebenarnya tinggal gini teman-teman, tinggal teman-teman coba import controls-nya di sini, terus kita jadikan dia dalam si player ya teman-teman, seperti ini gitu kan. Nah, di sini kita bisa coba visible true, seperti yang ada di sini teman-teman, you set visible true, buttons-nya apa aja ini, oh gini kita bisa customize apa aja yang mau muncul di controls-nya. Kita akan coba, nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada controls-nya tadi bisa ada play, pause, ataupun mau kita lihat di frame berapa gitu kan, ini juga ada berapa frame animasi ini gitu, ya kan, ataupun looping-nya jalan apa enggak. Nah ini autoplay-nya kita off-in, nah dia berhenti, nah seperti itu. Nah, tapi kan kita jarang ya menampilkan si controls ini gitu. Oke teman-teman, jadi itulah, salah satu cara untuk nampilin animasi di website yang paling saya sering gunakan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.